Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri yaumiddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 6 sini akan mempresentasikan materi yang keenam yaitu tentang penulisan laporan. Tentunya yang berhubungan dengan komunikasi bisnis. Saya sendiri Muhammad Alif Bima dan teman saya Remeke Santi akan menjelaskan lebih detail materinya. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Remeke Santi. Kepada Remeke Santi, saya persilakan. Ya, baik. Slide selanjutnya, mengenai pengertian laporan bisnis. Next, Bim. Bentar. Astaga. Ya, yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian laporan bisnis. Nah, di sini laporan bisnis merupakan suatu laporan yang memiliki sifat netral dan tidak memihak, serta memiliki tujuan yang jelas dan rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Nah, di sini sebagai suatu pesan-pesan yang objektif, tersusun teratur, yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi dari bagian organisasional atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain, di mana pengertian laporan bisnis tersebut untuk membantu pengambilan keputusan serta pemecahan suatu masalah. Next. Nah, di sini terdapat penggolongan laporan bisnis ada 5, yaitu yang pertama, menurut fungsinya. Di mana penggolongan laporan bisnis menurut fungsinya yaitu suatu laporan yang dapat dibedakan apakah untuk memberi suatu informasi atau untuk analisis dalam pembuatan laporan bisnis. Yang selanjutnya yaitu menurut subjeknya. Di sini menurut subjeknya yaitu suatu laporan dapat dibedakan menurut dari departemen mana suatu laporan itu akan diperoleh. Yang selanjutnya yaitu menurut formalitasnya, di mana menurut formalitasnya suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah bersifat formal ataupun non-formal. Yang selanjutnya yaitu menurut keasliannya. Di sini penggolongan laporan bisnis menurut keasliannya yaitu suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas suatu sukarela ataupun publik dan juga swasta. Di mana yang selanjutnya yaitu menurut frekuensinya. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah secara berkala ataupun khusus. Di sini, di mana laporan berkala ataupun periodic report tersebut dapat dikeluarkan secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, ataupun tahunan. Sedangkan laporan khusus atau special report, yaitu laporan yang mencakup suatu situasi ataupun kejadian yang unik serta khusus, seperti munculnya krisis dalam suatu perusahaan. Next. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu bagian pokok laporan bisnis, di mana terdapat beberapa bagian pokok laporan bisnis yang diantaranya yaitu pemberi kuasa. Di sini pemberi kuasa yaitu orang yang meminta suatu laporan dari laporan bisnis di dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu layout atau rencana presentasi, yaitu menceritakan kepada pembaca apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu masalah. Di sini masalah yaitu yang biasanya didefinisikan pada awal-awal bab dalam pendahuluan suatu laporan sebelum maksud atau tujuan laporan bisnis tersebut dinyatakan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup.
di mana ruang lingkup biasanya berkaitan dengan luas cakupan atau batas suatu pokok bahasan untuk sebuah laporan bisnis dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu latar belakang. Di sini latar belakang merupakan situasi yang sedang diteliti dan kadangkala dimasukkan apabila jika pembaca perlu latar belakang suatu informasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan pemahaman yang jelas terhadap suatu pokok bahasan dalam suatu laporan tersebut. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber primer dan sekunder. Di sini sumber-sumber primer dan sekunder meliputi antara lain yaitu publikasi yang diantaranya termasuk majalah, jurnal, dan juga surat kabar, serta catatan perusahaan, surat, memo, hasil wawancara, serta laporan suatu karyawan tersebut. Next. Yang selanjutnya yaitu organisasi tubuh laporan bisnis, di mana terdapat dua organisasi tubuh laporan bisnis yaitu cara menyusun tubuh laporan bisnis dan juga cara menyusun teks laporan bisnis. Nah, di sini cara menyusun tubuh laporan bisnis terdapat dua yaitu cara deduktif dan juga cara induktif. Di mana cara deduktif yaitu dengan cara menggambarkan suatu laporan dari belakang ke depan atau dengan menjelaskan ide pokok suatu laporan tersebut ataupun dengan cara rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal yang rinci yang akan dijelaskan dalam laporan tersebut. Yang kedua yaitu cara induktif. Di sini cara induktif berbeda dengan cara penyajiannya pada cara deduktif yang sebelumnya tadi. Jadi cara induktif di sini yaitu suatu cara yang menjelaskan fakta-fakta yang ada di lapangan dan menjelaskan suatu fakta yang sebelum ide-ide pokok tersebut muncul dan juga kesimpulan atas rekomendasi yang dikemukakan. Yang selanjutnya yaitu cara menyusun teks laporan bisnis. Di sini terdapat 8 cara dalam menyusun teks suatu laporan bisnis. Yang pertama yaitu membuat topik-topik atau kriteria. Cara tersebut merupakan hal yang umum dalam membuat suatu laporan, dan judul dalam laporan juga harus menggunakan kriteria standar, faktor-faktor, serta pemecahan masalah dalam manfaat ataupun karakteristik dalam menyusun teks laporan bisnis tersebut. Yang selanjutnya yaitu menyusun urutan suatu peristiwa ataupun kejadian-kejadian. Misalnya, eee, pembuatan agenda, program konvensi, dan laporan perkembangan yang dapat menggunakan aturan secara kronologis. Nah, urutan suatu peristiwa atau kejadian kejadian tersebut di mana ada, periode waktu seperti tanggal, bulan, ataupun tahun, jam, serta musim yang akan lebih sesuai dengan pokok pokok bahasan, dalam laporan bisnis tersebut. Yang ketiga yaitu, mendeskripsikan lokasi dan tempat. Di sini cara tersebut merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk mendeskripsikan lokasi ataupun tempat. Apakah mereka di rumah, pabrik, kantor, pusat perbelanjaan, perusahaan internasional dengan cabang-cabangnya yang tersebar secara geografis ke berbagai penjuru, agar, eee, deskripsi laporan tersebut jelas dan juga bisa dapat dipahami. Yang keempat yaitu menjelaskan suatu proses ataupun prosedur. Cara pengembangan ini yaitu hampir sama dengan pendekatan kronologis, di mana metode pendekatan menjelaskan proses atau prosedur ini menelusuri tahapan-tahapan. Jadi misalnya suatu tahapan kebijaksanaan, operasi mesin, dan tahapan prosedur dalam melakukan tabungan atau penarikan simpanan. Yang selanjutnya yaitu menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet, di mana pada urutan pertama menunjukkan ide-ide, kejadian-kejadian, ataupun topik yang paling penting, dan selanjutnya baru yang kurang penting ataupun tidak penting dalam menyusun urutan tingkat pentingnya secara alfabet tersebut. Yang selanjutnya yaitu menyusun urutan tingkat familiaritas. Di sini cara pengembangannya dalam menyusun urutan tingkat familiaritas yaitu dilakukan dengan cara menyajikan hal-hal yang paling sederhana ataupun simpel ataupun familiar kemudian meningkat ke yang lebih kompleks atau yang kurang familiar. Yang selanjutnya yaitu menyusun sumber-sumber yang digunakan.
Di sini metode tersebut kurang diminati oleh, masyarakat dan juga perusahaan. Akan tetapi, apabila penulis yakin bahwasanya pembaca sangat tertarik terhadap sumber informasinya, maka sumber-sumber tersebut bisa dapat digunakan dalam pembuatan suatu teks laporan bisnis. Yang selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Cara pemecahan masalah tersebut sangat populer dalam membahas masalah terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan cara pemecahan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu penulisan laporan singkat, di mana terdapat 3 dalam menuliskan laporan singkat, yaitu yang pertama karakteristik karakteristik laporan singkat. Di sini, kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian suatu komunikasi yang efektif. Dan di samping itu, laporan singkat mungkin saja mencakup beberapa elemen penting dalam suatu laporan formal yang diantaranya gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama ataupun kedua. Yang kedua yaitu grafik untuk lebih menekankan suatu penulisan dalam laporan singkat. Yang ketiga yaitu judul dan subjudul dalam tubuh laporan singkat. Yang keempat yaitu format memo atau surat yang akan digunakan untuk menyusun laporan singkat. Yang kedua yaitu keputusan yang baik dalam penulisan laporan singkat, di mana dalam, keputusan tersebut laporan bisnis dibuat tidak hanya untuk kepentingan pihak internal saja, akan tetapi, laporan tersebut juga ditujukan kepada pihak eksternal suatu organisasi. Dan di sini pembaca akan merasa senang dalam membaca suatu laporan yang mencakup 5 hal berikut. Yang pertama yaitu adanya ide pokok pada pemulaan suatu laporan dalam menulis laporan singkat. Yang kedua yaitu, dalam menulis laporan singkat kita harus memiliki atau melihat fakta-fakta yang tersedia di lapangan. Yang selanjutnya yaitu menerima uraian atau cerita secara menyeluruh untuk membuktikan apakah fakta tersebut benar ataupun tidak. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, agar pembaca dapat memahami apa yang ditulis dalam penulisan laporan singkat yang akan diterbitkan oleh penulis. Yang selanjutnya yaitu mempelajari sesuatu yang dapat membuat pekerjaan ataupun tugas-tugas, penulis akan lebih mudah dalam, menulis laporan singkat. Yang ketiga yaitu perencanaan laporan singkat, di mana dalam merencanakan laporan singkat ada beberapa penentuan format, yaitu format panjang laporan. Yang pertama yaitu, format preprinted. Bentuk format preprinted tersebut merupakan suatu bentuk sebelum dicetak dan pada dasarnya digunakan untuk mengisi laporan yang kosong. Yang kedua yaitu surat. Format surat dapat digunakan untuk laporan yang jumlah halamannya lebih dari 5 ataupun kurang dari 5 lembar yang ditujukan kepada pihak luar organisasi. Yang ketiga yaitu memo. Format yang paling umum untuk laporan singkat yang digunakan untuk kepentingan pihak internal suatu organisasi saja. Namun memo juga dapat mencakup beberapa hal berikut yaitu tanggal, kepada siapa laporan singkat tersebut akan ditujukan, dan dari siapa laporan tersebut, dibuat serta subjek dari laporan singkat tersebut. Yang keempat yaitu manuskrip, di mana manuskrip merupakan laporan yang memiliki beberapa halaman sampai ratusan halaman dan laporan tersebut memerlukan suatu pendekatan yang formal. Maka dari itu, panjangnya laporan serta format manuskrip tersebut memerlukan lebih banyak komponen baik sebelum teks maupun setelah teks laporan singkat tersebut dibuat. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bima. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan saya. Tadi pemateri yang pertama sudah menjelaskan tentang bentuk laporan, terus penulisan laporan dan sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian laporan singkat. Yang pertama yaitu pengorganisasian memo dan laporan informasi.
Yang A, yaitu laporan periodik. Laporan periodik ini bagaimana laporan itu menjelaskan apa yang terjadi pada suatu departemen tertentu. Artinya di suatu departemen tertentu itu apa yang sudah terjadi terus itu dilaporkan secara periodik atau secara berkala. Di mana kebanyakan laporan ini disusun berdasarkan urutan ada urutan yang biasa di umum. Yang pertama yaitu peninjauan dan tanggung jawab rutin. Karena dalam beberapa kasus peninjauan lebih memfokuskan pada hasil statistik atau keuangan. Jadi fokus pada hasil statistik atau keuangan. Selanjutnya yaitu diskusi proyek tertentu, di mana suatu deskripsi dari proyek baru atau proyek khusus yang telah dikerjakan selama periode laporan. Jadi hanya periode atau ada proyek khusus. Selanjutnya yaitu rencana periode yang akan datang. Untuk laporan yang periode yang akan datang ini suatu jadwal kegiatan yang direncanakan untuk periode pelaporan yang akan datang. Jadi khusus yang akan datang gitu. Selanjutnya yaitu analisis masalah atau problem. Di mana meskipun sering terjadi termasuk ke dalam telak kegiatan rutin atau kegiatan khusus, jadi analisis masalah kadang-kadang ditempatkan pada bagian terpisah untuk menarik perhatian terhadap hal-hal yang mungkin memerlukan intervensi tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu laporan aktivitas. Karena laporan aktivitas ini berisi suatu deskripsi individual terhadap apa yang terjadi selama suatu konvensi, atau dalam perjalanan. Karena laporan ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada manajemen terhadap setiap informasi penting atau keputusan yang muncul. Makanya ini dilaporkan itu bersifat individu atau secara personal. Oke, selanjutnya pengorganisasian laporan singkat. Pengorganisasian laporan singkat ini terdapat 3 ya, yaitu laporan justifikasi, usulan bisnis baru di luar klien, terus laporan troubleshooting. Nah, laporan analitikasi ini jadi bertujuan untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar dapat menerima suatu kesimpulan atau rekomendasi. Oke, yang pertama yaitu laporan justifikasi. Laporan justifikasi ini yaitu usulan intern yang digunakan untuk melakukan persuasi kepada manajemen, terutama kepada manajemen puncak ya, untuk menyetujui suatu investasi atau proyek tertentu. Selanjutnya usulan bisnis baru di luar klien, mana usulan untuk pihak di luar klien dimaksudkan untuk memperoleh produk atau proyek yang diterima oleh bisnis atau pemerintah di luar klien. Selanjutnya laporan troubleshooting, yaitu suatu laporan yang berisi dokumen yang berorientasi kepada keputusan yang disusun untuk kepentingan manajemen puncak. Jadi untuk laporan troubleshooting ini dikhususkan untuk kepentingan manajemen puncak. Oke, selanjutnya laporan penulisan formal. Mungkin berbeda ya untuk pengorganisasian yang kemarin, slide sebelumnya, yaitu laporan ini lebih tertata, artinya lebih formal gitu. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi masalah tentang pertanyaan-pertanyaan yang berisi 5W 1H. Misalnya yang pertama, apa yang perlu ditentukan, terus mengapa masalah tersebut penting, terus siapa yang terlibat, selanjutnya di mana muncul masalah, kapan masalah itu muncul, dan bagaimana situasinya. Jadi untuk mengidentifikasi masalah ini perlu memperhatikan tentang rangkaian
aturan yang sudah tertulis gitu. Selanjutnya yaitu mengembangkan pertanyaan tujuan. Ini setelah melakukan identifikasi masalah, melakukan mengembangkan pertanyaan tujuan, di mana menggunakan kalimat infinitif, selanjutnya menggunakan pertanyaan, selanjutnya menggunakan pernyataan yang deklaratif. Gitu. Selanjutnya untuk sebagai acuan, di sini akan menjelaskan kerangka struktur untuk analisis. Yang pertama yaitu struktur yang logis. Terdapat dua pokok yaitu tugas informasional dan tugas analytical. Untuk tugas informasional ini misalnya saat menelaah 5 kelompok produk sehingga dapat mengorganisasi studi dengan membuat peringkat penjualan setiap kelompok produk, mulai dari kelompok produk yang menghasilkan pendapatan yang paling besar hingga yang paling kecil. Selanjutnya yaitu secara kronologis, ketika melakukan suatu investigasi secara serangkaian peristiwa, dapat mengorganisasi peristiwa-peristiwa tersebut menurut urutan kejadian atau peristiwa kejadiannya. Seperti peristiwa yang terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu tugas analytical, mana laporan ini berisi analisis, kesimpulan, dan rekomendasi umumnya yang dikategorikan dengan metode pemecahan masalah atau problem solving. Mana misalnya mengapa perusahaan mengalami kesulitan memperoleh sekretaris yang terampil atau dan sebagainya. Misalnya yang pertama gaji terlalu rendah, terus lokasi perusahaan yang kurang baik, selanjutnya tersedianya sekretaris yang terampil semakin menurun hingga permasalahan tersebut menjadi solusi. Selanjutnya di mana kita membangun dalil yang baru, misalnya seperti itu. Terus kita harus memperhitungkan biaya konstruksi, terus tersedianya tenaga kerja, dan fasilitas yang transportasi. Selanjutnya yaitu aturan pembagian. Ada 3 yaitu memilih prinsip yang benar, membagi laporan ke dalam subtopik, terus pembagian kelompok harus dipisah dan berbeda. Yang keempat yaitu teliti. Mana memilih prinsip-prinsip dasar pembagian yang secara benar ini misalnya jika Anda ingin membagi masalah-masalah produksi ke dalam 2 kelompok, yaitu masalah yang timbul karena kesalahan manusia dan masalah timbul karena kegagalan mesin. Bukannya masalah yang muncul bila mesin dimatikan dan mesin yang dihidupkan. Selanjutnya yang kedua yaitu gunakan satu kategori atau prinsip setiap kali membagi laporan ke dalam subtopik. Misalnya jika berpindah dari satu basis ke basis lain, Anda itu dapat melakukan klasifikasi campuran yang tentu saja akan membingungkan analisis yang dilakukan. Misalnya membagi studi tentang pemasaran pasta gigi menurut fluorida atau non-fluorida. Selanjutnya yaitu setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. Mengapa? Karena bagian atau pengelompokan penduduk dapat didasarkan pada jenis kelamin, usia, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya, sehingga dapat memudahkan atau dapat secara struktural. Selanjutnya yaitu teliti. Dalam melakukan pendaftaran suatu komponen, hendaknya dilakukan dengan cara yang teliti dan seksama. Jangan sampai suatu komponen itu yang penting itu terlewatkan dalam pencatatan. Selanjutnya yaitu menyusun kerangka pembuka. Dalam menyusun kerangka pembuka harus memperhatikan hal 3 ini, yaitu ada atau kalian itu merupakan suatu di antara beberapa orang yang melakukan tugas. Selanjutnya lakukan investigasi atau melakukan riset, investigasi terus melakukan pemecahan masalahan hingga
dapat diperoleh data untuk dikembangkan untuk selanjutnya. Selanjutnya yaitu dari pengalaman-pengalaman masa lalu bahwa orang yang meminta untuk melakukan studi atau riset akan melakukan revisi terhadap tugas selama kegiatan investigasi. Jadi ini setelah melakukan investigasi pasti di suatu perusahaan itu ada yang namanya revisi yang melihat dari pengalaman masa lalu atau apa yang kita dilakukan pada sebelumnya itu dapat dijadikan pembelajaran melalui studi atau riset. Selanjutnya yaitu rencana kerja. Untuk melakukan rencana kerja yaitu harus mampu menghadapi atau permasalahan yang dihadapi itu dapat dihadapi dengan artinya kita harus menganalisis dulu sebelum kita memutuskan suatu keputusan. Selanjutnya yaitu maksud dan skop atau ruang lingkupnya ya dan investigasi. Selanjutnya yaitu pembahasan atas urutan tugas, yaitu berisi sumber informasi, observasi atau eksperimen dan batasan waktu, uang atau data yang tersedia. Selanjutnya itu telaah atas pekerjaan proyek yang meliputi jadwal dan sumber-sumber yang diperlukan. Di mana di sini juga akan menentukan siapa yang bertanggung jawab, kapan yang akan dilakukan, dan berapa biaya yang melakukan investigasi. Selanjutnya yaitu melakukan penelitian. Nah ini, jadi dalam melakukan suatu penelitian ini harus mengetahui sumber-sumber data yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu dokumen. Dokumen ini termasuk dalam data primer ya, antara lain laporan penjualan, neraca, laporan laba rugi, kebijakan-kebijakan, korespondensi dengan pelanggaran dan pemasok dan kontrak. Selanjutnya yaitu observasi. Observasi atau melakukan pengamatan yang merupakan salah satu cara untuk memperoleh sumber data primer dalam dunia bisnis. Selanjutnya yaitu survei, mana dilakukan suatu cara untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Jadi bertanya kepada orang-orang yang mempunyai pengalaman atau keahlian yang relevan. Misalnya apakah ingin wawancara tatap muka, lewat telepon, terus lewat daftar pertanyaan. Mana di sana juga dilakukan pengajuan jumlah sampel yang Anda teliti. Selanjutnya itu pertanyaan khusus apa yang harus Anda ajukan agar memperoleh satu gambaran yang valid. Selanjutnya yaitu eksperimen, di mana eksperimen ini banyak dilakukan untuk bidang-bidang teknis dikarenakan suatu eksperimen itu memerlukan manipulasi faktor-faktor yang tercakup di dalamnya secara ekstensif. Data sekunder. Nah, sebelumnya kan ada data primer. Itu kan kalau data primer memerlukan waktu yang sangat lama, gitu. Sangat lama hingga kan penelitiannya ini masih baru, sehingga apa yang dilakukan itu harus menganalisa dulu dari awal karena datanya data primer. Kalau data sekunder ini lebih penelitian yang terdahulu hingga untuk dikembangkan atau diteliti lagi, tapi harus ada kebaruan atau inovasi yang terjadi. Yang kelebihannya yaitu hemat waktu ya. Selanjutnya hemat waktu ini mencari informasi melalui internet. Jadi dapat menghemat waktu bila dibandingkan dengan secara manual. Selanjutnya yaitu ketelitian. Para peneliti ini memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi terhadap informasi yang diperoleh melalui jaringan internet karena kutipan-kutipan yang penting tidak akan terlewatkan dalam proses pencariannya.
Selanjutnya itu, relevansi. Suatu peneliti yang mempunyai pengalaman dalam mencari informasi melalui internet dapat memisahkan secara selektif konsep-konsep dan istilah-istilah kunci untuk mengidentifikasi kutipan-kutipan atau artikel-artikel yang mempunyai relevansi tinggi terhadap apa yang ditanyakan oleh para peneliti. Selanjutnya yaitu efektivitas biaya. Jadi selain hemat waktu, biaya juga yang dilakukan yaitu rendah karena penelitian ini bisa dilakukan melalui media massa atau internet. Selanjutnya, sehingga berkurangnya waktu pencarian dan meningkatkan relevansi bahan-bahan yang dalam satu proses dapat menghasilkan prosedur efektivitas dan biaya yang tinggi. Selanjutnya yaitu melakukan analisis data atau melakukan analisis data. Misalnya alat analisisnya bisa digunakan yaitu berupa kualitatif atau kuantitatif, tergantung penelitian yang dilakukan. Yang pertama yaitu perhitungan statistik. Kebanyakan data yang diperoleh dari suatu penelitian berbentuk angka-angka dengan perhitungan statistik secara sederhana, sehingga dapat menghitung rata-rata atau average, perkembangan atau trends, dan korelasi. Satu cara yang untuk melihat data ya dengan mencari rata-ratanya. Dalam hal ini rata-rata yang diberikan dalam 3 bentuk yaitu mean, median, dan mode. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, sudah diperoleh dari SMA tentang median, mean, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan, atau melalui kesimpulan, di mana pengambilan keputusan dapat didasarkan pada suatu kombinasi antara fakta-fakta yang tersedia, pertimbangan nilai, dan asumsi-asumsi. Oleh karena itu, sangat jarang pengambilan kesimpulan hanya didasarkan pada penemuan fakta semata. Meskipun demikian, juga perlu tahu bahwa pengambilan kesimpulan itu terhadap suatu kasus dapat mengandung unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya itu rekomendasi atau saran atau kritik dan sebagainya. Nah, kesimpulan ini berbeda dengan rekomendasi ya. Kesimpulan merupakan itu suatu opini atau penafsiran terhadap suatu pokok bahasan tertentu, sedangkan rekomendasi itu saran yang diberikan untuk melakukan tindakan tertentu. Sehingga suatu rekomendasi yang baik itu paling tidak mencakup 3 kriteria, yaitu praktis, dapat diterima oleh pembaca, dan penjelasannya itu cukup rinci sehingga pembaca dapat melakukan suatu tindakan. Oke, mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan mengenai materi penulisan laporan ini melalui kolom chat MMP. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.